Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 1 RB mata kuliah analisis lewat hidup produk agroindustri akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis emisi gas rumah kaca pada proses produksi kopi dengan pendekatan get-to-get studi kasus pada WKM Kopi Sepulkia. Sebelum kami lanjutkan, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kami di sini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Triwidiana Fiani, yang kedua ada Williana Triandini, yang ketiga ada Devi Manulang, yang keempat ada Wisnu Purba, yang kelima ada Raffi Rahman, dan yang keenam ada saya sendiri, Harley Fatwasnaga. Jadi latar belakang kami mengambil penelitian ini yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Namun akibat produksi UMKM juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. UMKM Kopi Sepulkia yang berlokasi di Jalan Raya Karanganyar, Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu produsen kopi yang menjalankan proses produksi secara tradisional. Untuk memahami dampak lingkungan dari akibat produksi diperlukan analisis gas rumah kaca dengan pendekatan get-to-get yang mencakup segala proses produksi sampai pengemasan. Untuk rumusan masalah sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, berapa besar jumlah energi yang dibutuhkan dalam sekali proses pembuatan kopi, berapa besar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, dan ketiga, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan oleh emisi gas rumah kaca dari proses produksi terhadap lingkungan sekitar UMKM Kopi Sepulkia serta penanganan yang terhadap yang ditimbulkan. Untuk tujuan penelitiannya itu sendiri, yang pertama mengidentifikasi besar emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh konsumsi energi pada saat proses produksi kopi dengan pendekatan get-to-get. Yang kedua, menganalisis emisi yang dihasilkan pada proses produksi terhadap lingkungan sekitar UMKM Kopi Sepulkia serta mengetahui perbaikan yang tepat terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Untuk batasan penelitian sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, ruang lingkup proses produksi, lokasi penelitian, jenis emisi yang dianalisis, dan sumber data emisi. Untuk manfaat penelitian ini, yang pertama ada kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, pengembangan praktisi UMKM berkelanjutan, serta menjaga kualitas lingkungan. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka yang dimana UMKM itu adalah usaha mikro kecil dan menengah yang dimana sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena perannya yang besar dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan usaha. Kemudian kopi merupakan suatu bahan pangan yang sudah sangat dikenal luas. Global terdapat beberapa klasifikasi kopi. Yang paling umum dibudidayakan oleh petani adalah kopi arabica dan robusta. Ini mana dari kopi ini juga menghasilkan limbah. Limbah adalah bahan buangan atau bahan sisa yang tidak berdampak lagi dari hasil kegiatan manusia. Sekitar rumah tangga, industri, maupun pertambangan. Semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping atau perindustrian dan juga limbah industri dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia. Itu Life Cycle Assessment. LCA adalah penilaian daur hidup yang merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengkaji aspek lingkungan serta potensi dampaknya sepanjang tahun seluruh siklus hidup suatu produk yang mengacu pada ketentuan dan standar tertentu. Kemudian kami di sini juga menganalisis gas rumah kaca, yang dimana gas rumah kaca itu merupakan jenis gas di atmosfer yang mampu menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah dari sinar matahari. Proses ini juga menyebabkan panas terperangkap di atmosfer dan berkontribusi terhadap peningkatan suhu permukaan bumi.
Kemudian untuk cakupan proses analisis emisi gas rumah kaca dari produksi UMKM kopi ini, yang pertama ada sortasi dan pemilihan biji kopi, kemudian pengeringan biji kopi, kemudian penyangraian atau roasting, selanjutnya pendinginan biji kopi, penggilingan, serta pengemasan. Unit fungsinya yaitu 250 gram bubuk kopi jempol Kia siap jual. Dan untuk kategori dampaknya yaitu analisis emisi gas rumah kaca pada produksi kopi jempol Kia. Jadi di sini saya akan menjelaskan prosesnya. Yang pertama ada sortasi dan pemilihan bahan baku. Jadi sortasi dan pemilihan biji kopi ini dilakukan secara manual sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan metode mekanis yang menggunakan mesin bertenaga listrik atau bahan bakar fosil. Proses manual ini tidak memerlukan energi eksternal dalam jumlah besar sehingga tidak menghasilkan emisi dari pembakaran bahan bakar atau konsumsi listrik dari sumber tidak terbarukan. Kemudian ada pengeringan biji kopi. Jadi pengeringan biji kopi ini dilakukan dengan memanfaatkan sinar matahari sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca dibandingkan metode mekanis yang menggunakan mesin. Proses pengeringan di bawah sinar matahari ini tidak memerlukan energi dalam jumlah besar sehingga tidak menghasilkan emisi dari pembakaran bahan bakar atau konsumsi listrik. Kemudian ada penyangraian biji kopi. Penyangraian biji kopi dilakukan dengan bantuan mesin, di mana sekali produksi lama penyangraiannya 10 jam, konsumsi energinya 3,144 kWh, bahan bakar kayunya 80 kg, dan input bahannya 400 kg. Pemanasan dalam proses penyangraian ini dilakukan dengan memanfaatkan kayu bakar dan listrik untuk memutar drum penyangraian. Selanjutnya, proses pendinginan biji kopi. Pendinginan dilakukan secara alami dengan cara diangin-anginkan di tempat terbuka atau dengan bantuan kipas. Pendinginan memudahkan proses penggilingan karena biji kopi yang masih panas dapat menimbulkan kelembapan jika langsung dimasukkan ke alat giling, yang bisa merusak tekstur kopi bubuk yang dihasilkan. Pendinginan biji kopi dilakukan dengan bantuan kipas, di mana sekali produksi waktunya 10 jam, konsumsi energinya 0,45 kW. Selanjutnya ada penggilingan biji kopi. Penggilingan biji kopi menggunakan alat giling mesin bertenaga listrik sehingga prosesnya tidak memerlukan tenaga fisik dan waktu yang relatif lama. Waktunya 10 jam, konsumsi energinya 5,5 kW. Selanjutnya proses pengemasan kopi. Pengemasan biji kopi bubuk ini dilakukan manual dengan tangan para pekerja, di mana satu bungkusnya berisikan 250 gram bubuk kopi. Untuk merekatkan plastik pada kemasan digunakan mesin perekat plastik yang membutuhkan energi sebanyak 300 watt. Output bahannya sebanyak 342,192 kg. Kopi bubuk kemasnya 342,92 kg dibagi 0,25 kg per biji. Jadi hasil kopi bubuk kemas ini sebanyak 1.371 biji. Selanjutnya di sini ada hasil pembahasan analisis inventory. Pengelolaan inventory dalam proses produksi kopi bubuk di UMKM Jempol Kia menunjukkan karakteristik khas industri rumah tangga skala kecil, di mana aliran bahan berlangsung secara langsung dan berurutan, dari bahan baku hingga produk jadi tanpa banyak investasi penyimpanan, di mana jauh alir dari pembuatan kopi ini yang dimulai dengan penyortiran, penimbangan, pengeringan, penyangraian, baru pendinginan, selanjutnya penggilingan dan pengemasan, baru analisis GRK setiap tahapan. Jumlah emisi gas rumah kaca berpotensi menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Langkah-langkah diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari emisi GRK tersebut.
Salah satunya melalui analisis siklus hidup produk serta penentuan alternatif pengendalian dampak berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Analisis GRK berdasarkan tahap proses di UKM. Pertama, penguraian sumber daya kayu bakar, masanya 80, bahkan total emisinya itu 134,768, baru sumber daya listrik dengan daya 3,144 dengan total emisi 2,44, baru proses pendinginan dengan sumber daya energi itu daya 0,45 dan total emisi 0,35, baru proses penggilingan sumber daya dan energi itu dari mesin dengan daya 5,5 dan total emisi 4,25, baru proses pengemasan dengan sumber daya listrik baru dayanya 0,3 dan bahkan total emisinya 0,234. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Pertama itu ada neraca massa, di mana di dalam proses penyortiran itu biji kopi kering sebanyak 400 kg dan di kemudian disertasi didapatkan biji kopi tersortir itu 396 kg dan kopi cacatnya 4 kg. Selanjutnya proses pengeringan, di mana biji kopi yang itu 396 kg dikirimkan dan dengan menggunakan sinar hari sehingga didapatkan buah peri itu sebesar itu 70 kg. Biji kopi kering 388,8 kg. Nah, selanjutnya kopi telah dikeringkan dengan sinar tarik pemberaian, di mana sebanyak 388,8 kg disaring dan diperoleh 390 kg dan buah peren dengan proses pemberaian itu 31,0464 kg. Nah, selanjutnya ada proses pendinginan yang telah disebutkan di proses kemudian pendinginan dengan menggunakan kipas angin dan oleh pendingin itu 3,61 kg dan buah peren mengonsumsi proses pendinginan itu dari musim panas itu 13,42 kg. Nah, selanjutnya itu proses penggilingan. Kopi yang telah didinginkan kemudian akan memasuki proses penggilingan dengan 343 kg, di mana kopi itu 342,90 kg, di mana diasumsikan kopi yang sekali mesin itu sekitar 0,24 kg, yaitu sebesar 0,687 kg. Selanjutnya proses pengemasan, di mana kopi bubuk yang sebelumnya penggilingan sebesar 302,92 kg dilakukan pengemasan dengan asumsi tidak ada risiko yang terbuang oleh itu dengan menggunakan kemasan 0,25 kg atau 250 kg dan diperoleh kopi bubuk siap jual itu yang telah dikemas sekitar 1.371. Selanjutnya itu interpretasi hasil dan saran program. Analisis tentang gas rumah kaca pada proses kopi dilakukan bagaimana menentukan definisi berasal dari penggunaan energi bakar terutama di analisis coba dikatakan panjang raya dengan dan serta pengemasan. Proses panjang raya menghasilkan emisi pada dengan bahan bakar dan silakan penggilingan dan pengemasan menggunakan energi listrik dan memang emisi tidak langsung diperlukan alternatif perbaikan untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi teknologi molekul. Baik, untuk kesimpulan dari oleh wanita ya dalam
Pengetahuan yang saya pada poin dari bahan listrik pada tahapan produksi. Meski yang baik-baik koordinasi dengan pemakai waktu kita ada dari sementara pemilihan penelitian dan pengawasan bersama dengan yang kedua masih ada kabupaten Kuliah dalam penelitian namanya memakai listrik dan listrik tahapan dengan penelitian pengawasan. Apakah misi ini terhadap penanggulangan sekitar membutuhkan penanganan dan perbaikan yang tepat fokuskan pada pengurangan transisi reservoir yang masih bersih. Solusi yang oleh kompor induksi untuk penyangkaian, penggantian motor mesin pengalihan dengan tipe yang lebih efisien, optimalisasi dengan sistem alami atau hybrid, serta pemanfaatan tenaga surya pada proses pengemasan. Tindakan ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong keberlanjutan UMKM. Baik itu yang dapat saya sampaikan. Kami maaf, saya mau beli, saya ucapkan